Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Ama pada pembelajaran informatika. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti biasa sebelum belajar kita yel-yel dulu. Yel-yel Kota Bekasi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Uang. Baik anak-anak, materi hari ini adalah dampak sosial informatika. Tujuan pembelajarannya itu dampak sosial penggunaan informatika. Dengan adanya teknologi informatika yang semakin canggih, maka akan memberikan dampak-dampak yang mungkin memberikan manfaat bagi kita dan dapat pula menimbulkan sebuah masalah baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan informatika. Di bidang kesehatan, dampak sosial apa sajakah yang akan ditimbulkan dalam bidang kesehatan? Dampak positif, mengolah data rumah sakit atau klinik menjadi mudah. Mendiagnosis suatu penyakit dengan bantuan teknologi informatika. Penggunaan CT scan untuk mendiagnosis tubuh manusia bagian dalam. Ada juga dampak negatif. 1. Perlu pelatihan khusus dalam penggunaan sistem informatika kesehatan. 2. Bergantung pada sumber listrik. 3. Risiko muncul penyakit baru seperti kanker. 4. Biaya cukup mahal. Di bidang sosial budaya, dampak positifnya apa saja? Yaitu 1. Mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi, mempermudah dalam mempublikasikan karya anak bangsa, mempermudah mengenal budaya daerah lain. Cuma di samping dampak positif ada juga dampak negatif. Apa saja? Yaitu rusaknya hubungan antar manusia, budaya tolong-menolong menjadi hilang, karena masing-masing egonya. Bidang transportasi, dampak sosial informatika di bidang transportasi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruhnya pun ada bermacam-macam. Apa saja pengaruhnya? Bidang transportasi, dampak positif GPS atau petunjuk arah, adanya transportasi online, kemudian adanya MRT. Nah, ini GPS sering kita gunakan dan terasa manfaatnya ya ketika mencari saudara atau teman, tinggal WA minta share lokasi. Kemudian adanya transportasi online cukup terasa manfaatnya juga bagi kita. Adanya Gojek, Grab, Uber dan lain sebagainya. Kemudian ada transportasi MRT. Nah, ini yang sedang digalakan oleh pemerintah. Mungkin di beberapa daerah sudah ada. Jadi tanpa macet gitu ya. Bidang transportasi juga ada dampak negatifnya. Jika sistem navigasi pada kendaraan rusak dan tidak dapat berfungsi dengan maksimal, kemungkinan pengguna akan tersesat. Selanjutnya, pada sistem lampu pengaturan lalu lintas juga
Apabila terjadi gangguan atau rusak, maka jalanan akan kacau, mungkin macet lah. Dampak sosial di bidang pemerintahan, adanya informatika juga berdampak terhadap pemerintahan, yang mana dapat menjadi segi ukur suatu negara. Teknologi informatika juga dapat berpengaruh dalam berkembangnya suatu negara. Terlebih jika teknologi itu merupakan teknologi yang memiliki sistem penyimpanan dengan kualitas pelindung yang kurang baik, maka itu bisa sangat berakibat fatal bagi suatu negara. Berikut adalah dampak dari informatika di bidang pemerintahan. Dampak positif: 1. Adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan. 2. Memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. 3. Memudahkan akses informasi berkaitan dengan pelayanan masyarakat. 4. Mempermudah dalam pentransferan suatu data dengan cepat. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu maraknya kasus cybercrime. Jelas ya, banyak penipu, pencurian, pengeditan data pemerintahan, penyeludupan data yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pemerintahan. Dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika apa saja di bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan, informatika banyak memiliki peranan teknologi informasi, seakan telah menjadi pengalihan buku guru sistem pengajaran yang sebelum masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menunjukkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun, informatika juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Salah satunya yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Dampak positif di bidang pendidikan: peserta didik lebih cepat mengakses informasi pendidikan. Kemudian, inovasi e-learning atau electronic learning. Nah, ini peserta didik lebih cepat mengakses informasi pendidikan. Terasa ya pada saat seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita belum bisa bertatap muka, namun pembelajaran terus berjalan. Banyak media yang bisa kita gunakan, baik itu WhatsApp, Google Classroom, kemudian Zoom Meet, dan lain sebagainya. Kemudian inovasi e-learning, selain melalui guru langsung walaupun daring, kalian juga bisa menggunakan fasilitas yang telah dibuat oleh Kemendikbud, diantaranya yaitu ruang guru, kemudian rumah belajar, dan masih banyak lagi. Dampak negatif di bidang pendidikan, kemajuan informatika juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Di bidang aplikasi mobile, dampak positifnya apa saja? Itu 1. Komunikasi jarak jauh. 2. Transportasi online. 3. Bisnis online. Nah, ini juga kalian sebagai peserta didik dan kami sebagai guru terasa manfaatnya di aplikasi mobile ya. Kemudian transportasi online tadi sudah dibahas, kemudian bisnis online juga
di masa pandemik seperti ini sangat-sangat terasa manfaatnya. Kita tidak usah kemana-mana, tinggal menggunakan handphone yang tentu ada aplikasi jual belinya di situ. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Kita diam di rumah pun bisa berbelanja. Nah, sekarang dampak negatif pada aplikasi mobile yaitu terlalu bergantung dengan jaringan. Apabila terjadi gangguan pada sistem jaringan internet, maka aplikasi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Hal itu tentunya dapat mengecewakan pengguna. Nah, ini yang harus kita ketahui, apapun secanggih apapun alat, tetap kita harus punya backup atau mencadangkan. Misalkan tugas juga jangan disimpan di handphone, karena yang namanya alat kena rusak atau hilang. Ketika hilang, tugas kita ada di HP semua. Kalau tidak punya backup, ya berarti kita harus membuat lagi sebanyak tugas yang disimpan di internet tersebut atau di HP. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita sama-sama simpulkan bahwa kita seharusnya lebih dapat dengan bijak dalam menggunakan teknologi informatika. Dan itu pun tidak dalam semua bidang informatika dapat aman digunakan. Sebagai contoh, informatika juga dapat menimbulkan banyak permasalahan yang mana mungkin malah dapat menimbulkan masalah yang lebih bahaya lagi. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk evaluasi, nanti Pak Ama akan kirim melalui Google Classroom seperti biasa. Ingat pesan Ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Ama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun belajarnya.